seperti juga yang ibu bapak saudara-saudara suka dengar kan, bahwa ekonomi Indonesia ini masih pertumbuhannya bergantung pada konsumsi. Kira-kira itu loh. Karena porsi konsumsi rumah tangga itu besar. Sementara konsumsi pemerintah, kemampuan pemerintah itu menurun loh ya. Dalam konteks PDB. Di tahun-tahun kita pertumbuhan ekonominya cukup tinggi. 2010, 11, 12 kan masih tinggi tuh. 6, hampir 6. Itu PMTB-nya porsinya mencapai 31%, bahkan 32,72%. Jadi salah satu yang bisa mendukung pertumbuhan ekonomi dilihat dari komponen pengeluaran adalah PMTB. Wajar kan? Karena PMTB itu bisa juga dibaca sebagai investasi. Kalau pemerintah ingin mencapai 8%, OTW ke 8%, maka porsi ini harus meningkat. Salam cerdas. Ibu, bapak, saudara-saudara yang saya hormati, sesi literasi ekonomi melanjutkan tentang pertumbuhan ekonomi Indonesia. Jadi ini adalah sesi kelima dari literasi tersebut. Kali ini kita mempelajari sisi lain dari PDB. Seperti yang kita bicarakan sebelumnya, PDB Indonesia pada tahun 2024, nah dalam analisis textbook suka juga disebut output produksi selama tahun 2024 nilainya 22.139 triliun ya. 22.139 triliun itu berupa barang dan jasa akhir. Jutaan macam dikelompokkan menjadi produksi dari 17 lapangan usaha atau sektor. Nah, secara teoritis barang sebanyak 22.139 triliun itu bisa ditelusuri secara teoritis, maksudnya ya secara teori ya, kemana perginya. Jadi barang tersebut atau output tersebut kemana, dipergunakan untuk apa dan oleh siapa. Dalam pengertian sehari-hari, melihatnya barang itu dibeli oleh siapa. Dengan catatan, sebagian barang dan jasa itu kan dianggap dibeli oleh produsennya sendiri, kan bisa begitu. Dari sudut pandang pembeli atau yang memperoleh barang, itu nilai barang dan jasa dibayar merupakan pengeluaran. Nah, dengan demikian PDB selain dilihat dari sisi produksi, nilai produksi sektoral tadi, bisa pula dilihat sebagai pengeluaran total atas output perekonomian. Mesti sama ini, jangan lupa tadi. Salah satu penyebab samanya kan ada yang dibeli sendiri, maksudnya dipakai sendiri. Dipakai sendiri itu kan bisa untuk persediaan, bisa untuk produksi lebih lanjut di tahun berikutnya gitu loh. Jadi prinsipnya adalah dipakai untuk apa kan dapat 100% produk, 100% bisa diidentifikasi, dipakai untuk apa, atau dari sisi arus uangnya dibayar oleh siapa gitu. Ide dasarnya perhitungan ini begitu. Pengeluaran itu dapat juga disebut sebagai siapa yang menggunakan atau untuk apa digunakannya. Nah, BPS menyebut rincian demikian disebut sebagai PDB menurut pengeluaran. Kadang disebut juga PDB menurut penggunaan. Sama ya, pengeluaran atau penggunaan. Biasanya disebut komponen. Ya, kalau tadi 17 sektor dari sisi produksi, itu 17 sektor yang memproduksi. Dari sisi ini, komponen-komponen apa saja yang menggunakannya atau mengeluarkan uang untuk membelinya. Oleh BPS dibagi menjadi 7 kelompok komponen ya, 7 kelompok atau komponen pengeluaran. Tadi kalau sektor kan 17. Dia mengikuti acuan internasional, tentu dengan modifikasi, yaitu Sistem National Account 2008 ya, yang sudah diperbaiki, sudah diadopsi oleh BPS. Nah, pertama disebut dengan pengeluaran konsumsi rumah tangga. Berarti kan dari barang 22.139 triliun ini, salah satunya adalah dipakai untuk konsumsi rumah tangga. Kemudian yang kedua, pengeluaran konsumsi lembaga non-profit yang melayani rumah tangga. Konsumsi juga, tapi oleh lembaga non-profit ya, yang melayani rumah tangga. Itu namanya LNPRT. Lalu yang ketiga, dikonsumsi oleh pemerintah, disebut kelompok pengeluaran konsumsi pemerintah. Yang keempat, pembentukan modal tetap bruto. Ini investasi pada dasarnya. Jadi kan barang tidak dikonsumsi masyarakat, tidak dikonsumsi LNPRT, tidak dikonsumsi oleh pemerintah, tetapi dipakai untuk investasi. PMTB, investasi dalam pengertian catatan BPS, dipakai untuk produksi selanjutnya untuk barang modal. Kalau disisikan namanya persediaan. Ini barang modal. Barang modal itu kan bisa bangunan, bisa peralatan, mesin, bisa kendaraan, bisa juga kalau dari sisi pertanian itu adalah bibit gitu. Kemudian yang kelima adalah perubahan inventory. Ini persediaan. Jadi kan tadi ada yang tidak dikonsumsi,
tidak juga untuk investasi, tapi stok ya kan biasa atau persediaan karena perubahan presiden setiap tahun. Lalu ada juga yang diekspor, tetapi dalam pencatatannya karena kita juga mengimpor, maka ada nilai ekspor bersih. Mengapa impor dianggap mengurangi PDB? Ingat, konsep PDB itu produk domestik bruto. Ada kata-kata domestiknya. Jadi seluruh barang dan jasa akhir yang diproduksi di Indonesia. Kalau impor kan diproduksi di luar Indonesia, maka dia harus mengurangi nilai dari yang dijumlahkan nanti, dijumlahkan dalam pengeluaran. Sementara yang ekspor, biarpun dia tidak dikonsumsi atau tidak dipakai oleh domestik, kan diproduksinya di domestik, meskipun dipakai oleh pihak asing. Itu dulu gambarannya ya. Nanti kita pelan-pelan satu-satu komponen ini kita lihat. Yang pertama kita dalami sedikit tentang konsumsi rumah tangga. Oleh BPS, rumah tangga itu didefinisikan sebagai individu atau sekelompok individu. Jadi bisa lebih dari satu ya, pokoknya perorangan yang tinggal bersama dalam suatu bangunan tempat tinggal. Mengumpulkan sebagian atau seluruh pendapatan dan kekayaan ini, ya definisi teknis ya, serta mengkonsumsi barang dan jasa secara kolektif, utamanya makanan dan perumahan. Tapi bisalah dibayangkan rumah tangga itu ya bisa satu orang, bisa beberapa orang. BPS juga memberi definisi, ini sekaligus memberikan gambaran bagaimana BPS menghitung ya. Jadi mencakup nilai barang dan jasa yang berasal dari pembelian. Jadi rumah tangga bisa membeli. Jadi bisa juga dari barter, kan rumah tangga boleh barter. Kemudian dari yang pemberi kerja. Jadi kan ada upah yang sifatnya barang kan. Berarti itu harus dianggap sebagai konsumsi kan ketika dipakai oleh rumah tangga tersebut. Lalu ada perkiraan yang diproduksi sendiri tapi dikonsumsi sendiri. Ya estimasi nanti. Memang mungkin kita sebagai pembelajar ekonomi ya harus bisa mempunyai imajinasi ya. BPS ini ada metode-metodenya. Mungkin bisa dipertanyakan apakah cukup presisi atau tidak. Tapi ya ada acuannya, ada metodenya. Metode tersebut mengalami perbaikan. Ada kursus-kursus internasional juga. Dan saat ini hanya BPS yang menghitung. Jadi kita ya harus cukup percaya. Tapi bolehlah saya beri sedikit jaminan ya, BPS ini adalah salah satu badan statistik negara di negara berkembang yang memiliki kredibilitas tinggi ya untuk hal-hal yang sifatnya perhitungan internasional. Jangan dipertanyakan soal hal-hal lain ya. Dan PDB ini salah satu yang data BPS itu langsung dipakai tanpa banyak penyesuaian oleh IMF, oleh World Bank dan lain sebagainya. Karena memang ada supervisinya dari Badan Statistik Internasional. Dari tahun 2024 tadi yang 22.139 triliun itu ternyata yang konsumsi rumah tangga ini yang paling besar ya. Nilainya 11.964,9 triliun. Jadi itu merupakan 54,04% dari seluruh PDB. Jadi lebih dari separuh produksi barang dan jasa akhir itu dikonsumsi oleh rumah tangga. BPS juga menyajikan 11.964,9 itu terdiri dari 7 kelompok. Tapi angkanya tidak saya cantumkan di sini supaya tidak terlalu membebani, nanti kita kajian lain. 1, makanan dan minuman selain restoran. 2, pakaian, alas kaki, dan jasa perawatan. 3, perumahan dan perlengkapan rumah tangga. 4, kesehatan dan pendidikan. 5, transportasi dan komunikasi. 6, restoran dan hotel. Yang ke-7 lainnya. Yang tidak masuk 6 itu masuk ke kategori lainnya. Jadi 11.964,9 triliun pengeluaran konsumsi rumah tangga dirinci menjadi 7 komponen oleh BPS. Itu konsumsi rumah tangga. Lalu lembaga non-profit yang melayani rumah tangga, LNPRT. LNPRT ini sebetulnya lembaga yang menyediakan barang dan jasa secara gratis atau pada tingkat harga yang tidak berarti secara ekonomi. Jadi begitu loh, gratis atau dianggap tidak berarti dalam perhitungan BPS ya maksudnya ya, bagi anggota atau rumah tangga, serta tidak dikontrol oleh pemerintah. Jadi bukan pemerintah yang menentukan harganya. Dibedakan 6 jenis lembaga menurut BPS ini. Ini dahulu di sebelum 2010 masuk konsumsi rumah tangga ya. Sejak 2010 ke sini di-split itu, dipecah. Ada yang konsumsi rumah tangga, ada yang LNPRT. Nah ini misalnya organisasi kemasyarakatan, organisasi sosial, organisasi profesi dan serikat buruh, organisasi kebudayaan, olahraga dan rekreasi, partai politik, lalu lembaga keagamaan. Nah,
ini kenapa 2024 dia nilainya cukup besar ya. Ingat, ada pemilu, pileg maupun pilpres, kemudian ada pilkada, sehingga banyak lembaga-lembaga yang melakukan konsumsi besar kan. Entah itu pengawas pemilu, yang dalam arti bukan pemerintah ya, bukan KPU. Begitu juga kalau misalnya pada satu tahun banyak organisasi olahraga di luar yang pemerintah ya melakukan kegiatan, itu juga memberi kontribusi pada LNPRT. Di sini diberi definisi itu sama dengan output atau biaya produksi yang dikeluarkan, dan seterusnya lah. Ini saya kira definisi saja. Yang penting kita dapat info LNPRT pada 2024 itu sebesar 300,1 triliun. 300 triliun ya, cukup besar ya. Setara dengan 1,36% dari PDB. Secara posisi kecil, karena tadi konsumsi rumah tangga kan 11.900 lebih, 54% kan. Kemudian yang ketiga, pemerintah ya. Pemerintah merupakan unit institusi yang dibentuk melalui proses politik dan punya otoritas di bidang lembaga legislatif, yudikatif, dan eksekutif, dan seterusnya ya. Jadi definisi pengeluaran pemerintah di BPS ini jangan bandingkan dengan di ilmu politik atau ilmu hukum ya. Mau ini kan DPR kah, pengadilan kah, masuk semua di konsumsi pemerintah. Jadi ini negara sebenarnya kan, tapi didefinisikan konsumsi pemerintah. Ada yang sifatnya untuk konsumsi akhir, ini konsumsi disebut konsumsi kolektif. Barang itu dihasilkan, tidak membatasi siapa yang memakai. Misalnya pertahanan, jasa pertahanan dan keamanan. Pertahanan oleh TNI, keamanan oleh Polri, itu kan ada angka pengeluarannya. Itu dianggap kan untuk siapa saja, itu namanya pengeluaran kolektif. Lalu ada juga yang terbatas, maksudnya disebut individu, tapi pengertian individu ini bukan perorangan, maksudnya misalnya perguruan tinggi, rumah sakit, itu kan memberikan layanan. Tapi kan yang memperoleh kan yang sakit, yang ini yang ikut pendidikan. Tidak seperti tadi jasa keamanan atau jasa pertahanan tadi. Prinsipnya BPS menghitungnya begitu. Dihitunglah oleh dia seluruh konsumsi pemerintah ini. Jangan lupa, ini tidak bisa kita padankan begitu saja dengan APBN ya. Karena di APBN itu di belanjanya ada yang bukan konsumsi, ada yang belanjanya modal. Ada juga belanjanya yang tidak masuk konsumsi, tidak masuk juga modal. Misalnya bayar bunga utang itu nggak masuk konsumsi, nggak masuk modal. Karena itu di tahun 2024 menurut perhitungannya BPS itu hanya 956,6 triliun ya menurut klasifikasi pengeluaran pemerintah di BPS. Itu 7,73% PDB. Tapi tetap cukup besar ya. Tadi yang LNPRT kan cuma 300 triliun. Ini 956,6 triliun. Nah, berikutnya lagi, yang keempat adalah komponen pengeluaran yang disebut dengan pembentukan modal tetap bruto PMTB. Nah, PMTB itu didefinisikan sebagai penambahan dan pengurangan aset tetap pada suatu unit produksi. Penambahan barang modal, gitu ya. Pengeluaran yang untuk aset tetap atau modal ya. Nah ini bisa pengadaan pembuatan, pembelian, perbaikan besar, dan seterusnya lah. Kalau disederhanakan ini investasi. Jadi tadi tiga yang sebelumnya semua konsumsi itu. Konsumsi masyarakat, konsumsi LNPRT, lembaga non-pemerintah, konsumsi pemerintah. Nah yang keempat ini barang dan jasa yang sifatnya menambah modal gitu, aset tetap. Nilainya besar ya, 6.452,5 triliun, 29,5% dari PDB. Nah sebagai gambaran lagi, ini contohnya subkomponennya. Tadi kita waktu bicara konsumsi masyarakat kan ada makanan minuman, ada pakaian, ada rekreasi kan komponennya. Kalau ini komponennya misalnya satu bangunan. Jadi pengeluaran bangunan itu dianggap PMTB ya. Kedua mesin dan perlengkapan itu PMTB. Kendaraan PMTB. Peralatan lainnya ini ada definisinya ya. Lalu ada juga yang disebut Cultivated Biological Resources, CBR. Ini bibit. Ya, sederhananya bibit lah ya. Lalu produk kekayaan intelektual, copyright ya, hak intelektual. Itu dimaksudkan PMTB. Dan dalam bahasa analisis ekonomi, ini suka disebut investasi. Jadi beda ya, kalau investasi di BKPM itu kan investasi yang terkait dengan yang izin ya, baik itu dari investasi baru maupun suatu usaha menambah investasinya dengan melaporkan kepada BKPM, itu ada data investasi di sana. Kalau ini data investasinya BPS ini benar-benar dari 22.139 triliun itu berapa yang merupakan tambahan aset tetap atau tambahan modal. Nah tadi nilainya 6.452,5 triliun.
Kemudian kelima ya, komponen inventory itu persediaan ya. Jadi aset berupa barang dan jasa yang disimpan untuk kemudian dijual dalam kegiatan produksi atau penggunaan lainnya di waktu mendatang. Jadi ada bahan baku penolong, barang dalam penyelesaian, barang jadi, barang jasa, inventory militer. Jadi ini maksudnya dari tahun ke tahun kan nanti setelah dihitung kan ada yang sifatnya perubahan persediaan. Nah ini perubahannya ya, perubahan persediaannya itu. Nah, tahun 2024 nilainya 246,7 triliun, 2,25% dari PDB. Komponen berikut adalah ekspor dan impor ya. Dari barang yang diproduksi, itu ada yang diekspor. Nilainya 3.085 triliun di tahun 2024, 22,8% dari PDB. Kali lagi, barang yang diproduksi di Indonesia, tapi diekspor. Pada saat yang bersamaan kita juga impor kan. Kalau kita jumlahkan seluruh pengeluaran, 7 komponen tadi, ya impornya harus mengurangi dong, karena ini kan berarti produksi di luar wilayah Indonesia. Nah, nilainya 2.571,4 triliun, 20,39% dari PDB. Dengan demikian ekspor netonya ya di selisihnya kita masih positif ya, 513,7 triliun, 1,79% dari PDB. Tapi saya sajikan dengan gambar dari BPS yang 3 tahun terakhir. Nah, yang saya kasih merah itu adalah yang tadi sebagian saya bacakan, yang tahun 2024. Nomor 1, konsumsi rumah tangga 54,04%. Jadi 1194 dari 22.139. Lalu yang konsumsi pemerintah, lalu PMTB, lalu ekspor, lalu impor ya. Ini untuk menegaskan saja tadi yang saya nyatakan tadi dalam bentuk 3 tahun terakhir ya, dari gambar publikasi BPS terkini. Nah, yang 22.139 ini PDB tahun 2024 atas dasar harga berlaku, yang ini 2023, ini 2022, yang masing-masing sesuai komponennya. Sedangkan porsi yang saya tulis itu khusus yang di tahun 2024. Saya ingin menggarisbawahi, karena kalau konsumsi rumah tangga, konsumsi NPRT, konsumsi pemerintah kayaknya mudah banget ya dicerna. PMTB pun kita bisa melihatnya sebagai investasi ya. Nah, yang mungkin sedikit ini kan ekspor barang dan jasa. Jadi ini hati-hati ya. Jadi dia di sini tidak dicantumkan netonya. Jadi ke 100% karena ini bersifat mengurangi yang impor. Nah, apa yang menarik dari 3 tahun terakhir? Ekspornya porsinya berkurang kan, nah, meskipun 2024 sedikit lebih tinggi dari 2023, tapi dibandingkan 2022 kan jauh tuh. 2022 porsinya 24,50% dari PDB ya. Nah sekarang hanya 22,18. Ini penting ya, ekspor kita meningkat, tapi kalah dengan peningkatan impor. Impornya kan bertahan di porsinya. Nah itu. Nah lalu ada lagi di luar 7 itu yang disebut dengan diskrepansi statistik. Nilainya besar tuh, 814,4 triliun di tahun 2024 ini. Nah, bahkan di tahun sebelumnya 1171. Apa itu diskrepansi statistik? Pada dasarnya BPS itu yang diandalkan untuk menghitung PDB itu sebenarnya adalah menilai berdasarkan produksi barang dan jasa, metode produksi. Jadi seluruh barang dan jasa yang dikelompokkan 17 lapangan usaha tadi, masing-masing lapangan usaha itu ada teknik menghitung dan mengestimasinya. Kan tidak semuanya bisa dihitung begitu saja, tapi ada estimasinya. Saya ulangi, estimasinya berdasarkan metode yang juga ada acuannya. Itu dapat angka 22.139 triliun. Nah, itu yang diandalin BPS sebenarnya, yang bisa dikatakan lebih presisi lah. Nah, ini dicoba dicari, dikeluarkan untuk apa saja, maksudnya digunakan untuk apa saja, lalu penggunaannya oleh siapa saja. Nah, dibuatlah estimasi juga. Estimasinya itu juga ada metodenya. Setelah dihitung-hitung, 7 komponen itu, angkanya bukan 22.139. Nah, nggak sampai ternyata. Karena itu disediakan kolom diskrepansi statistik. Itu adalah selisih ketika dijumlahkan 7 komponen dibandingkan dengan 17 sektor, itu selisih. Nah, disebut diskrepansi statistik. Ya, lain-lain lah ya. Jadi BPS tidak tahu nih 814 masuk kemana dari yang 7 itu. Nah, ini di sini mungkin kalau nanti kajiannya lebih advance ya, lebih lanjut, ya, negara yang diskrepansi statistiknya besar itu berarti masih metodenya untuk menghitung berdasarkan komponen pengeluaran masih belum presisi. Nanti kalau negara yang makin presisi ini nyaris kecil sekali diskrepansinya. BPS sudah melakukan 2 metode, yang satu itu metode pendapatan malah belum. Yang 2 ini saja yang pengeluaran ini masih diskrepansi statistiknya masih cukup besar. Nah secara porsi diskrepansi statistik kan 3,68% kan, gede kan?
Bahkan di tahun kemarin 5,61, 5,98%. Ya ini untuk kajian kita lebih lanjut nanti ya. Tetap kita prinsipnya 7. Makanya tidak disebut komponen itu, karena itu adalah catatan lah kurang lebih begitu. Tadi kita sudah tahu 3 besarnya adalah konsumsi rumah tangga, konsumsi pemerintah, dan PMTB ya. Kalau ekspor impor ini kadang besar, tapi secara rata-rata masih di bawah 3 itu. Maka saya gambarlah itu tadi 2024-nya. Nah, ini digambar selama 14 tahun. Ya sederhana seperti juga yang ibu bapak saudara-saudara suka dengar kan, bahwa ekonomi Indonesia ini masih pertumbuhannya bergantung pada konsumsi. Kira-kira itu loh. Karena porsi konsumsi rumah tangga itu besar. Nah, sementara konsumsi pemerintah ini sekalipun besar seolah-olah 7,73%. Sebenarnya dari gambar ini kemampuan pemerintah itu menurun loh ya dalam konteks PDB. Jadi porsi pemerintah itu, peran pemerintah dalam PDB itu sebenarnya menurun porsinya. Jadi dahulu kita di atas 9 ya, malah sempat 9,75 itu. Tetapi di 3 tahun terakhir ini hanya di kisaran 7,5 ya, meskipun ini 7,79. Konsumsi rumah tangga masih diandalkan, bukan konsumsi pemerintah. Nah, satu lagi PMTB. Ini sebenarnya gambar ini sudah bunyi nih. Di tahun-tahun kita pertumbuhan ekonominya cukup tinggi, 2010, 11, 12 kan masih tinggi tuh. 6, hampir 6. Itu PMTB-nya porsinya mencapai 31%, bahkan 32,72%. Lihat konsumsinya 54, hampir sama dengan sekarang. Jadi, salah satu yang bisa mendukung pertumbuhan ekonomi dilihat dari komponen pengeluaran adalah PMTB. Wajar kan? Karena PMTB itu bisa juga dibaca sebagai investasi dari sudut pandang PDB. Nah, maka kembali ke topik, kalau pemerintah ingin mencapai 8%, OTW ke 8%, maka porsi ini harus meningkat. Jadi PMTB-nya, laju pertumbuhannya meningkat, porsinya membesar. Kurang lebih begitu ya. Dan kalau ini ditarik lebih jauh, kalau untuk pertumbuhan mencapai 7, itu porsi PMTB-nya di kisaran 35. Berarti kalau kita mau 8, bisa jadi mendekati 40%. Itu PR-nya. Nah, mudah-mudahan Ibu Bapak Saudara-saudara memperoleh gambaran tambahan ya, bahwa PDB, pertumbuhan ekonomi, bisa dilihat dari sisi komponen penggunaannya, atau kalau dari sisi arus uangnya, komponen pengeluarannya. Mudah-mudahan bermanfaat.